Tidak semua staf yang pernah bekerja di bawah arahan Shin Tae-yong benar-benar dipecat oleh PSSI. Salah satu asisten Shin Tae-yong, Choi Ju-young, fisioterapis yang menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan itu, akan kembali bergabung dengan Timnas Indonesia U17. Hal itu dipastikan manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Ini merupakan perintah dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sumarji mengungkapkan bahwa Choi memiliki rekam jejak yang baik selama bekerja dengan Timnas Indonesia. Oleh karena itu, tenaga profesionalnya masih dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan dan kebugaran para pemain muda yang akan bertanding di Piala Asia U17. Keputusan untuk kembali melibatkan Choi dalam tim juga didasarkan pada instruksi langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sumarji menegaskan bahwa ia hanya menjalankan arahan yang diberikan guna memastikan Timnas U17 mendapatkan dukungan terbaik dalam persiapan mereka. Saya sudah diperintah oleh Ketua Umum untuk menyampaikan kepada Choi untuk segera kembali ke Timnas U17 untuk membantu buat Nova Arianto, ujarnya. Fans Timnas Indonesia tengah heboh karena ulah media sosial Palermo. Sebab klub yang saat ini dibela oleh Emil Audero itu mengumumkan bahwa sang kiper merupakan pemain asal Indonesia. Seperti yang diketahui, Emil sejatinya sudah memperkuat Como 1907 sejak musim 2024 sampai 2025 bergulir. Hanya saja karena kesulitan bersaing dengan Jan Buteh dan Pepe Reina, Como 1907 akhirnya meminjamkan ke klub Serie B, Palermo, hingga akhir musim panas 2025 nanti. Awalnya, pengumumkan kedatangan Emil pun tampak biasa saja oleh Palermo. Kendati demikian, Palermo tiba-tiba saja mengumumkan Emil resmi menjadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah klub mereka. Sejak berdiri 1 November 1900 alias nyaris 125 tahun itu, Palermo sebelumnya belum pernah memiliki pemain asal Indonesia. 125 tahun sejarah, pemain pertama Indonesia, bunyi keterangan Palermo. Dalam postingan itu, foto Emil pun diedit hingga terlihat ada nuansa Indonesia. Sepertinya adanya candi sampai Emil yang menggunakan baju tradisional yang ada batik Garuda. Tentunya fans Timnas Indonesia langsung heboh melihat postingan Palermo tersebut. Sebab tim divisi kedua Liga Italia itu justru memperkenalkan Emil sebagai pemain Indonesia, bukan Italia. Lantas banyak netizen yang menilai Palermo secara tidak langsung membocorkan status warga negara Emil saat ini. Sebab Emil memang dalam beberapa tahun terakhir tengah didekati PSSI untuk segera naturalisasi agar dapat memperkuat Timnas Indonesia. Pemain belakang Fenerbahce, Jadon Oosterwolde mengaku sudah dihubungi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Zwolle memenuhi syarat untuk membela 3 negara sekaligus. Selain Belanda sebagai negara kelahirannya, bek berusia 23 tahun tersebut juga bisa membela Timnas Indonesia dan Suriname. Pernyataan tersebut diakui sendiri oleh Jadon Oosterwolde saat diwawancarai ESPN. Bek 23 tahun tersebut saat ini membela klub yang diasuh Jose Mourinho, Fenerbahce, membela Timnas Indonesia. PSSI bukan hanya kompetitor tunggal, pihak Suriname juga sudah menghubungi bek 23 tahun tersebut. Namun, dirinya masih belum memutuskan negara yang akan dibelanya di karier internasionalnya. Mereka meminta saya membela Indonesia, tim Suriname juga meminta saya. Namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda, ujar Jadon Oosterwolde. Jadon juga menyinggung persahabatannya dengan Tijani dan Eliano Reinders. Ketiganya merupakan pemain yang berasal dari Zwolle, sehingga persahabatan terjalin sejak level kelompok usia. Mantan pemain Real Madrid Rafael van der Vaart melayangkan pujian terhadap bek kiri Timnas Indonesia, Calvin Verdonk yang tampil impresif. Calvin Verdonk berhasil mencuri perhatian di Liga Belanda. Performanya dengan NEC Nijmegen sangat konsisten. Terbaru bek kiri 28 tahun tersebut membantu NEC Nijmegen menahan imbang PSV Eindhoven dengan skor 3-3. Performa Verdonk di laga tersebut mendapatkan pujian. Ia bahkan dianggap sebagai pemain yang sangat komplit sebagai bek sayap.
saya berpikir dia adalah bek kiri yang komplet. Bagus dalam menyerang, mengumpan, solid menguasai bola, tapi juga tak terkalahkan dalam 1 lawan 1. Saya rasa Verdonk juga akan tampil lebih baik di kompetisi yang lebih besar, ucap Michel Kramer. Verdonk pun sudah pernah mengungkap kompetisi lebih besar yang dirinya ingin coba apabila ada kesempatan, yakni Liga Spanyol dan Liga Jerman. Salah satu klub Liga Spanyol yang berpeluang mewujudkan mimpi Calvin Verdonk ialah Sevilla. Sebab, bos klub tersebut, Jose Maria El Nido Carrasco, sempat mengisyaratkan jika dirinya ingin merekrut pemain dari Indonesia. Timnas Indonesia besutan pelatih anyar Patrick Kluivert diyakini bisa membawa prestasi. Bahkan, sosok asal Belanda itu dipercaya mampu meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert menjadi pelatih baru Timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong. Saat ini, kans skuad Garuda berlaga di Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Sebelumnya, bersama Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berhasil mencatat 1 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kekalahan dari 6 pertandingan ronde 3 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kawan-kawan menduduki posisi 3 klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Tertinggal 10 poin dari Jepang di puncak dan terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2. Timnas Indonesia berpeluang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 dari catatan itu. Jika tidak, tim Merah Putih punya kesempatan melalui babak keempat. Patrick Kluivert dan skuad Garuda sendiri masih memiliki 4 pertandingan tersisa grup C, yaitu melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Pada Maret 2025, Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu tuan rumah Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari berikutnya. Kemudian pada periode Juni 2025, Tom Hei Chess akan menjamu Cina pada 5 Juni dan melawat ke Jepang pada tanggal 10 Juni 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI aktif memburu pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, tidak semua pemain berdarah Indonesia mudah dibujuk untuk dinaturalisasi. Beberapa di antaranya percaya mereka masih berpeluang dipanggil Timnas Belanda, sebab mayoritas pemain keturunan berasal dari negeri kincir angin. Berikut adalah 2 pemain keturunan yang paling sulit dibujuk untuk membela Timnas Indonesia. Pascal Struijk adalah pemain sepak bola yang lahir di Deurne, Belgia pada 11 Agustus 1999. Ia saat ini bermain sebagai bek di klub Leeds United. Pascal Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari pihak ayah. Hal ini membuat Pascal sempat masuk dalam radar PSSI sejak 2020. Namun, ia menolak tawaran dari Indonesia. Pascal menganggap bahwa karirnya di tim nasional akan lebih bersinar jika bermain untuk Belanda, negara yang memiliki reputasi sepak bola lebih besar dibandingkan Indonesia. Ian Maatsen adalah pemain sepak bola yang lahir di Belanda pada 10 Maret 2002. Saat ini ia bermain sebagai bek di klub Liga Inggris, Aston Villa. Advertisements X Ian Maatsen memiliki keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang meski berpaspor Suriname, tetapi berasal dari Jawa. Hal ini membuat pemain 22 tahun itu sempat masuk radar PSSI